Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in, amma ba'd. Hari ini pelajaran kelas 9 tentang penyembelihan yang kedua. Nah, semalam penyembelihan bermacam-macam. Penyembelihan ada yang hewan yang boleh disembelih dan juga hewan yang tidak boleh atau yang diharamkan. Binatangnya ada yang dihalalkan. Nah, untuk pelajaran hari ini adalah yang ketiga adalah cara penyembelihan. Nah, cara penyembelihan di sini yang pertama adalah cara penyembelihan ada dua macam, yaitu yang pertama adalah binatang yang dapat disembelih lehernya, maka penyembelihan dilakukan pada lehernya dengan memotong urat jalan pernapasan dan urat makanan hingga putus. Jadi binatang yang mempunyai leher itu maka penyembelihannya di leher. Nah, dicari dua urat. Yang pertama urat pernapasan, yang kedua adalah urat makanan. Nah, ini binatang yang mempunyai leher. Yang kedua adalah jika binatang itu liar atau jatuh dalam suatu lubang hingga mungkin untuk disembelih pada lehernya. Artinya tidak memungkinkan nih menyembelihnya pada lehernya, maka penyembelihannya ialah dapat dilakukan di bagian mana saja. Jadi penyembelihannya di bagian mana saja, asalkan matinya disebabkan karena luka tersebut. Nah, ini misalnya binatangnya sulit untuk ditangkap. Nah, tidak memungkinkan untuk penyembelihannya. Nah, penyembelihannya itu seperti ayam tuh kan aman, kawa. Nah, sapi pun kawa juga. Nah, ini permasalahannya karena kawa ditangkap misalnya seperti burung terlalu jauh. Nah, kalau sudah dapat tuh main pulang ceritanya. Ini kan misalnya dengan jarak yang jauh. Nah, itu cukup dengan melukainya. Nah, cara penyembelihannya. Ini caranya lah, bukan lagi nanti syarat-syarat bagaimana penyembelihannya. Ini hanya caranya bagaimana penyembelihannya. Jadi burung tadi bisa langsung ditembak, asalnya terluka atau mati. Nah, ini atau tadi binatang yang misalnya gugur ke sebuah lubang karena kawal gini. Nah, kecuali dibunuh dulu binatangnya. Nah, ngalih kan membunuhnya di lehernya, maka boleh dia membunuh di bagian manapun yang dia kawa. Nah, di sini. Selanjutnya adalah kewajiban dalam menyembelih binatang. Jadi kewajiban dalam menyembelih binatang yang utama adalah hendaknya binatang itu dipotong atau disembelih pada pangkal leher, baik di tenggorokan bagian bawah leher. Nah, ini yang dianjurkan benar nih, dipotong lehernya lalu dicari pulang pangkal lehernya. Nah, agar lebih cepat matinya binatang tersebut. Bila lambat maka menyakiti binatang tersebut, maka dianjurkan benar supaya cepat matinya. Yang kedua adalah yang dipotong adalah bagian tenggorokan yang merupakan jalan pernapasan. Jadi dicari bagian pernapasan binatang tersebut. Yang ketiga adalah selain tenggorokan harus juga dipotong kerongkongan binatang itu, yaitu jalan pernapasan. Jadi jalan pernapasannya pun juga dicari lalu dipotong. Selanjutnya adalah dua buah urat nadi binatang. Jadi ada dua buah urat. Nah, tadi kan
Yang pertama tadi pernapasan dan makanan uratnya, kiri dan kanan harus dipotong. Nah itu, jadi itu yang dipotong supaya bujur-bujur mati. Yang terakhir adalah pada waktu penyembelih harus menyebut nama Allah. Nah, dengan menyebut nama Allah atau Bismillah, Allahu Akbar atau yang lainnya, maka bacaan ini dianjurkan. Nah, tidak boleh tidak dibaca ketika penyembelihan binatang. Bila tidak menyebut nama Allah, maka penyembelihannya tidak sah atau binatang tersebut yang disembelih tadi menjadi hukumnya bangkai. Selanjutnya, hal-hal yang disunahkan ketika menyembelih. Nah, apa saja? Yang pertama adalah memotong 2 urat yang ada di kiri kanan leher. Jadi di kiri atau di kanan leher agar cepat mati. Nah, di sini. Jadi ada caranya untuk menyembelih agar cepat mati. Jangan memperlambat matinya binatang. Seperti menyakitinya dulu, itu tidak boleh. Yang kedua adalah binatang yang panjang lehernya disunahkan menyembelih di pangkal. Artinya di paling jauh daripada muntungnya. Pangkal itu jurang itu ujung daripada kebalikan ujung lah, pangkal. Pangkal lehernya maksudnya agar cepat mati. Jadi supaya cepat mati atau cepat matinya, maka disembelih di pangkal lehernya. Binatang yang disembelih digulingkan ke sebelah tusuknya supaya mudah bagi orang yang menyembelih. Nah, ini maksudnya itu direbahkan lah. Tulisnya digulingkan. Yang D adalah dihadapkan ke kiblat. Jadi arahnya itu untuk menyembelih itu harus menghadap kiblat, disunahkan menghadap kiblat. Nah, dan yang E adalah membaca basmalah. Nah, ini tadi menyebut nama Allah. Yang E adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Atau Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang terakhir adalah menajamkan alat sembelihan. Misalnya lading, maka diasah dulu agar tajam. Nah, tujuannya untuk mempercepat matinya binatang tersebut. Bila tumpul, maka itu akan menyakiti binatang tersebut. Nah, jadi disunahkan menajamkan. Hal-hal yang dimakruhkan ketika menyembelih. Yang pertama adalah menyembelih dengan alat yang tumpul. Jadi dimakruhkan. Nah, jadi tidak diperbolehkan menyembelihnya dengan alat tumpul. Misalnya adingnya tumpul benar, nah ini nggak boleh, dimakruhkan lah maksud yang ada buat sini. Yang kedua adalah memukul binatang ketika akan menyembelih. Dipukul dulu kepalanya, kelapak-kelapak, lalu disembelih, itu kada boleh. Jadi langsung saja disembelih. Yang ketiga adalah memutuskan lehernya atau mengulitinya. Nah, di sini ketika menyembelih ayam misalnya, panggal kepalanya. Ketika menyembelih itu dimakruhkan juga. Nah, maka ketika menyembelih ayam jangan sampai putus sebesar kepalanya.
tapi tinggal sebagian untuk mengalirkan darahnya ke bawah, atau mengulitinya. Nah, belum lagi mati bujur sudah dikuliti, ini tidak diperbolehkan juga. Bila sudah bujur mati boleh dikuliti. Nah, atau belum mati, belum disembelih lagi dikuliti, udah nyabuti bulu-bulunya, itu kada boleh. Sebelum binatang itu benar-benar mati, jadi tidak boleh memutuskan lehernya atau mengulitinya. Jadi menguliti ini tidak boleh bila belum bujur mati. Nah, ini untuk tugas kelas 9 LKS halaman 7 dan 8 pilihan ganda aja. Nah, ini tugasnya hari ini. Jadi nanti dikumpul pada pengumuman yang akan diberikan oleh guru-guru kalian atau wali kelas kalian. Cukup sampai di sini pelajaran hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.